Oke, selamat datang di podcast Jurnal Lembu. Nah, kali ini gue mau bahas mengenai PayPal. Nah, karena kayaknya mungkin beberapa teman ada yang punya PayPal juga, jadi mungkin ada teman Anda yang punya PayPal juga yang kayaknya perlu diberitahu terkait dengan informasi yang terbaru ya. Jadi gue bikin podcast ini karena gue terkendala menggunakan PayPal gue karena diautentikasi ke nomor HP. Nah, aksesnya itu ke nomor HP-nya itu nggak dapat gitu ke SMS, sampai gua harus apa namanya, ke Excel Center ya, khususnya Excel Center. Jadi gue share aja, gue pakai Excel, terus PayPal-nya biasanya kirimin password gitu ya ke SMS gitu, authenticator. Nah, kali ini berhenti. Nah, gue jadi ngomel kan jadinya, karena gue juga pakai PayPal juga. Dan kenapa nih kayak gitu, karena kan dia PayPalnya terintegrasi dengan nomor HP. Dan kebetulan nomor HP gue ya Excel. Jadi gue kasih tahu aja, mungkin lebih baik lu pakai nomor-nomor Telkomsel dan yang lainnya yang lebih mudah gitu, karena sangat membahayakan kalau lu naruh di authenticatornya ke nomor HP, sedangkan nomor HP-nya itu ternyata orang providernya ngasih tahu udah nggak kerja sama lagi, kan bete ya. Oke, jadi kali ini gue akan bahas tentang satu hal yang krusial banget buat kamu para pengguna PayPal nih ya. Jadi yang sering dapetin kerjaan menggunakan PayPal. Jadi kalau saran gue, langsung aja lu di aplikasinya lu masuk ke PayPal-nya, kalau masih bisa masuk PayPal-nya. Terus kemudian habis itu lo ganti double authenticator-nya ke, jangan ke nomor HP, tapi lo pakai authenticator aplikasi. Yang saran gue adalah menggunakan Google Authenticator. Tapi hati-hati kalau menggunakan Google Authenticator, jangan sampai ke delete filenya ya, karena datanya itu akan hilang dan lo nggak bakal bisa ngakses lagi aplikasinya kalau Google Authenticator-nya hilang gitu. Atau bahkan jadi saran gue intinya, lo punya HP satu lagi dan lo dobelin ke HP yang satu lagi gitu ya. Oke, gue lanjut dulu. Buat lo yang kerja freelance, terima bayaran dari luar negeri, atau aktif di platform digital ya. Jadi itu penting banget karena ada hal yang baru, bahwa sistem keamanan baru PayPal sekarang itu menggunakan penguncian ganda alias two-factor authentication yang diarahkan langsung ke nomor handphone lo, yang kalau misalnya versi yang lamanya. Jadi pas gua ngecek, ternyata penguncian ganda alias two-factor authentication yang ke nomor HP sekarang udah bisa digantiin ke aplikasi aja ya, ke aplikasi. Nah, terus kemudian uh, karena PayPal-nya itu wajibin pakai 2FA karena gampang dibobolnya ya. Kalau dulu gue kebobolnya gara-gara dimasukin nomor kartu kredit. Jadi habis itu kebijakannya PayPal habis itu merubah, nggak. Jadi kalau lo mau punya akun PayPal harus punya kartu kredit yang lo harus tempelin di aplikasinya. Sekarang udah nggak, gara-gara ada kebijakan baru gitu ya. Yang penting lo masuk. Nah, sekarang harus waktu itu melalui kode verifikasi SMS. Nah, karena nomor gua itu tiba-tiba nggak kerja sama lagi, jadinya beberapa hari yang lalu gue ngurus langsung ke Excel Center, dan mereka minta maaf dan akan coba untuk apa ya, untuk cek kembali aplikasi. Nah, pagi ini gue baru bisa nih. Jadi persis sebelum gue bikin podcast ini, pagi ini gue baru bisa untuk buat kirim kode verifikasi melalui SMS, walaupun macet-macet. Jadi saran gue langsung dirubah. Nah, pas kode verifikasinya melalui SMS tuh bisa, terus kemudian akhirnya gue ganti ke sistem pakai authenticator yang apps gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya apps authenticator untuk penguncian ganda ya. Namun saran gue jangan pakai aplikasi sembarangan, karena kalau kita nggak kenal data kunciannya nanti bahaya banget ya. Jadi bisa ketahuan. Jadi saran gue pakai Google Authenticator aja sih. Nah, soalnya pas gue kirim-kirim
SMS itu ada message-nya dari mereka, the text message SMS could not be delivered, jadi nggak bisa gitu ya. Nah tadi pagi gue agak sedikit rush khususnya untuk ke PayPal. Jadi gue pagi ini waktu itu memang ke customer service-nya gue bilang, Mbak nanti gue coba hari Senin gue coba kirim ulang Google Authenticator-nya ya gitu, yang memang ke arah HP. Dan pagi ini berhasil, langsung baru akhirnya keluar satu, langsung gue akses buru-buru. Pas di dalamnya langsung gue ganti, dia minta update. Memang dia minta update gitu ya, ada tulisan update, please update gitu. Jadi dia minta supaya dilariinnya, akhirnya mereka melarikannya nggak nomor HP lagi tapi ke aplikasi Authenticator ya. Jadi kita supaya dia nggak usah capek-capek lagi buang duit mungkin gitu ya, karena dia kerjasama, dia buang duit untuk minta gitu. Nah ini terjadi juga di Pioneer di Amerika Serikat. Jadi Pioneer juga nggak bisa kirimin lagi akhirnya SMS karena kayaknya udah nggak kerja sama lagi. Jadi tadi gue barusan juga ngubungin customer service-nya di Pioneer di Amerika. Langsung gue kasih tahu bahwa nomor gue kagak bisa nerima, mungkin kerjasamanya udah selesai. Jadi gue minta tolong untuk bisa ke email nggak authenticator-nya atau ke mana gitu, atau pakai Google Authenticator. Ternyata nggak bisa, tetap harus kalau Pioneer itu tetap harus ke nomor HP untuk autentikasinya. Dan dia tadi minta di email nomor HP autentikasi yang berbeda dari Excel ya. Jadi sekali lagi kayaknya memang Excel berhenti kerjasamanya gitu ya, walaupun ada beberapa yang lain juga masih tetap bisa ya gitu untuk aplikasinya. Nah sekali lagi, jadi biasanya kalau freelancer gitu, sejauh gue mengamati dan melihat tempat-tempatnya yang beberapa yang kayak misalnya Fiverr, Upwork gitu ya, yang terus kemudian ada beberapa AdSense yang aplikasi yang survei dan segala macam yang nggak langsung kasih ke rekening kita atau ke GoPay atau ke Dana gitu ya, tapi mereka tetap mau ngasihnya ke PayPal gitu. Jadi selalu coba cek PayPal Anda dan update ya di settingan gitu. Jadi penting banget. Nah, jadi untuk biasanya kalau misalnya lo belum ngatur two factor authentication ya, atau penguncian dua faktor gitu ya di PayPal, jadi lakuin aja, masuk harus perbarui dulu nomor handphone yang aktif gitu. Terus kemudian Google Authenticator-nya tolong diinstal juga di 2 tempat, jangan hanya di 1 tempat ya, karena pernah kejadian perusahaan di mana gue kerja itu Google Authenticator-nya hilang semua. Jadi sebaiknya Google Authenticator tuh didouble di beberapa HP gitu, atau kedua HP device kedua. Terus jadi itu penting banget. Jadi kalau lo juga mengalami masalah, tunggu sebentar, kalau customer service PayPal kalau di Pioneer customer service-nya sih sangat membantu banget ya. Jadi ada link khususnya gitu, jadi nggak langsung ketemu di websitenya Pioneer langsung muncul di depan gitu, contact us enggak gitu. Jadi biasanya agak masuk ke dalam. Kalau lo punya masalah, nanti ada email khusus, ada tampilan khusus untuk email Anda. Kalau misalnya ada masalah, nanti langsung masuk ke sistemnya dia. Kalau PayPal gue belum nemuin sih tadi gitu, belum nemuin ya ininya dia. Jadi coba nanti lo cari-cari gitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman semua, boleh disebarluaskan. Kalau misalnya PayPal Anda bermasalah, mungkin coba ketik aja di browsing customer service PayPal gitu ya. Terus atau enggak nanti kalau misalnya ada linknya, nanti gue kasih aja di kolom deskripsi gitu. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang punya akun PayPal mengganti, mereset sistem pengunciannya menjadi two factors authentication ke authentication apps gitu. Jadi kalau di Indonesia biasanya mungkin ya pakai Google Authenticator ya gitu. Demi mengantisipasi
berhentinya kerjasama antara PayPal dengan bank-bank gitu, sehingga tidak bisa mengirimkan SMS. Itu fakta yang terjadi sama gue, karena di khususnya salah satunya di Excel Center dia udah berhenti kerjasamanya dengan beberapa pihak. Ya kayak gini nih, yang kayak platform yang transfer uang secara digital gitu ya. Oke, terima kasih dari gua. Salam dari gua, Lembu Tambun.